hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim radhiyallahu anhum la siyamal khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhi wal mufassirin wa jami'il anbiya'i wal mursalin shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Thumma ila sultanil awliya syahidil qadiril jalain radhiyallahu anhu wa jami' awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min ladun adama ila yaumina hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Thumma ila awliya'i tis'ah madatina Indonesia, thumma ila jami'il ulama ilamili wa salafus salihin wa malaikatikal muqarrabin. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Summa ila musannifi hadzal kitab wa summa ila jami'i muassisi wa musannifi kutubina. Summa ila muassisi hadhil qaryah, summa ila muassisi hadzal musalla, summa ila jami'i man istama'na hauna li sababihi wa li ajlihi. Summa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ajdatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa ahibaina wa ustadina wa ustadatina wa asatidatina wa jami'i man lahu haqqun huququn wajibatun alaina wa alaihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kita lanjutkan kajian kompilasi fikih. Sekarang tema yang kelima, halaman 21. Air yang berbau kaporit. Kita tahu bahwa ketika seseorang menggunakan air yang dari perusahaan daerah air minum, itu seringkali menjumpai air yang berbau kaporit. Nah, kira-kira bagaimana hukum air yang berbau kaporit? Air yang berbau kaporit tetap suci, mensucikan jika asal air tersebut adalah air mutlak yang suci, mensucikan. Dan jika kaporit tersebut suci, dalam kurung bukan najis. Jadi air yang berbau kaporit itu pertama dilihat dari airnya.
Kalau memang airnya itu asalnya air yang suci mensucikan, ya tidak masalah, baik itu berbau kaporit atau tidak berbau kaporit, itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika air itu berbau kaporit, maka yang dilihat adalah kaporitnya. Apakah kaporit ini berasal dari benda yang najis atau tidak? Kalau tidak dari benda yang najis, ya tidak ada masalah. Keterangan dari kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i juz 1 halaman 21, cetakan Darul Ma'rifah. Qala, Imam Syafi'i berkata, wa idza waqa'a fil ma'i syai'un halalun, ketika ada sesuatu yang halal, halal ini adalah suci, jatuh ke air, fa ghayyara lahu rihan, kemudian sesuatu yang suci tadi itu merubah air dari sisi bau, au ta'man, atau rasanya, walam yakunil ma'u mustahlakan fihi, dan benda ini tidak larut ke dalam air, tidak mengalahkan air, itu maksudnya kayak tidak larut ke dalam air, fala ba'sa ayyatawaddo'a bihi, maka tidak ada masalah berwudu menggunakan air tersebut. Nah, jadi begini, kaporit kita masukkan ke air, plung. Kira-kira kaporit itu langsung larut nopo mboten? Mboten. Berarti itu sama halnya dengan benda yang bersebelahan dengan air. Bukan larut dengan air, tapi bersebelahan dengan air. Jadi nanti sesuatu yang merubah air itu dibedakan menjadi dua. Ada kalanya suci, ada kalanya najis. Yang suci juga dibagi dua lagi. Ada kalanya larut terhadap air seperti teh, kopi, dan lain-lain itu larut. Kemudian yang kedua tidak larut pada air. Yang ini yang dibahas yang tidak larut. Oke, penjelasan tadi itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ketika ada sesuatu yang suci jatuh ke dalam air, merubah rasa atau bau air, bau atau rasa air, dan benda itu tidak mengalahkan air, tidak larut di dalam air, maka tidak masalah berwudu dengan hal tersebut. Nek kula contohnya sederhana, kayu cendono dicemplungin banyu, plung. Kemudian baunya, airnya berbau cendana. Itu yang dimaksud di sini. Jadi air kejatuhan benda yang suci yang merubah bau atau rasa air, dan benda ini tidak larut kepada air, maka tidak masalah. Berarti antara berbau dan tidak bau tidak ada masalah. Nah, dari sisi sini ini kaporit juga demikian, karena dia nggak langsung larut dengan air, airnya menjadi bau kaporit, tidak ada masalah. Wadzalika ayyaqa'a fihil ban awil qatiran fayadharu rihuhu aw ma asbahu. Dicontohkan lagi, misalkan enten toyo kemasukan cat, toyo kemasukan cat, maka cat niki yang masuk ke air itu dia pasti akan melumpuk diri,
dia nggak akan larut dengan air kecuali cat sing senyawa dengan air, cat air. Ini sing dimaksud cat sing niku yang mengandung minyak itu ya. Itu kan ketika dimasukkan ke air dia akan menumpuk, tapi banyune mambu cat. Nah, contohnya seperti itu. Karena memang zaman Imam Syafi'i ono iki cat niku, dadi sing dicontone ya cat niku. Wa in ukhidha ma'un fasiba bi labanun aw sawikun aw asalun fasor ma'u mustahlakan fi lam yutawaddo bihi li annal ma'a mustahlakun fi. Berbeda ketika ada air dimasuki susu atau dimasuki tepung atau dimasuki madu, maka perkara ini larut dengan air. Dan ketika berubah disebabkan karena yang larut dengan air tadi itu meskipun suci, maka air ini menjadi suci tapi tidak mensucikan, sehingga dipakai wudu tidak boleh. Kalau diminum boleh, suci kok, tapi tidak bisa mensucikan. Jadi misalkan panjenengan ngambil air segini, sama masukin teh 1 celup, maka semuanya akan berubah menjadi warna teh. Ini nggak boleh digunakan untuk wudhu. Jadi asalnya air ini suci mensucikan, tapi karena telah berubah disebabkan teh, ya, atau dalam contoh ini susu misalkan, maka berubah statusnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Berbeda kalau misalkan teh celup sama masukkan ke bak mandi yang besar, nah itu nggak berubah apapun. Leka berubah tidak ada masalah. Maka innama yuqalu lihadza ma usawikin walabanin wa asalin masub, sehingga air yang sudah bercampur tadi itu pun itu juga namanya sudah berbeda, disebut dengan air teh, air susu, air tepung, atau air madu, sudah berubah. Jadi konsep kerangka besar dalam masalah air itu begini: ketika nama air itu belum berubah, maka itu namanya air mutlak, air hujan, air sungai, air sumber, air sumur. Itu kan nama itu disebut karena tempatnya. Sungai karena tempatnya di sungai, sumur, air sumur karena tempatnya di sumur. Itu berarti namanya masih air mutlak, air yang belum memiliki nama lain selain air. Itu namanya air mutlak. Ketika ada air seperti itu, maka itu disebut dengan air mutlak yang hukumnya suci mensucikan. Nah, beda wis tadi air teh, biasanya teh kalian. Air susu, lah itu sudah beda lagi sudah namanya. Berarti sudah bukan air mutlak. Itu kerangka besarnya seperti itu. Jadi pokoknya jenengan enten toyo kok disebut air tok, kok enek embel-embele tapi itu nama tempatnya, bukan karena yang mempengaruhi air, ya berarti itu masih disebut air mutlak. Kaya banyu kecemplungan kayu cendono, ambune cendono niku tetep banyu jeding, mboten kok banyu cendono, mboten. Kecuali lek cendono ini sampean kerok, gitu. Sampean kerok rontokane niku diudek ning banyu, lah niku baru jenenge kayu napa banyu cendono. Kemudian yang berikutnya keterangan dari kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain halaman 47.
anna taghayyural ma'i bil kadurat wa nahwiha minal asya'i thahirah la yasluhu tahuriyatahu wa in taghayyara rihu. Berubahnya air disebabkan kotoran dan semisalnya dari segala sesuatu yang suci tidak dapat menghilangkan sifat mensucikannya air meskipun baunya berubah. Ini kok kecenderungan kayu cendono. Itu tidak menjadikan air menjadi berubah sifatnya, berubah karakternya. Faya buka tohiron mutohiron alal asli. Air itu tetap suci mensucikan seperti asalnya. Wa idza ulija bima dzukira fi su'ali minal adwiyah litasfiyatihi kana dzalika nau'a tarafuhin li adli tabdif. Dan jika air diolah dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, yakni dari obat pembersih, termasuk contohnya obat pembersih ini kok, kaporit itu, maka hal itu bagian dari proses untuk membersihkan, bukan mensucikannya. Jadi maksudnya tidak merubah statusnya air, tetapi hanya menjernihkan air. Fungsinya obat itu untuk menjernihkan. Menjernihkan itu berarti kan menghilangkan kotoran yang ada di air. Bisa diantaku natil kal adwiyatu ghairu najisatin, dengan syarat obat itu bukan najis, ya, kecuali kalau kaporitnya atau obat pembersih airnya itu berasal dari benda yang najis, ya otomatis banyune malah dihukumi najis. Wahina idin fayasihul wudu'u wasailu anwa'it taharati bil ma'il mazkur qoblal mu'alajah au ba'daha. Sehingga sah berwudu dan semua macam bersuci dengan air tersebut, baik sebelum atau sesudah diberi obat. Jadi sama saja. Sadurunge dikai penjernih air untuk saat isi dikai penjernih air niku podo. Misalkan kados banyu sumur banter itu lek wong dhisik kan dicemplungi tawas. Kan mboten. Lah tawasnya kan mboten larut. Dia hanya mengikat. Jadi supaya keruh yang ada di air itu menggumpal kemudian mengendap. Kan mboten fungsine tawas nih. Mengendap. Jadi tidak ada masalah. Ya beda lagi kalau misalkan panjenengan menapa niku namine membersihkannya menggunakan hal-hal yang bisa mengakibatkan air itu berubah nama. Misalkan wis disebut dengan air kaporit. Misalkan ngeten iki beda maneh. Nek air kaporit itu misalkan kaporitnya dicacah gitu. Terus kemudian banyune niku dadi butek-butek putih krana kaporit niku, lha niku jenenge malih banyu kaporit gitu maneh. Kalau ini kan masih airnya jernih berbau kaporit. Yang kenyataan yang terjadi kan seperti itu. Jadi tidak ada masalah.